Salam, perkenalkan nama saya Metra Umbutai, NRP 22232871, semester 2. Sini saya akan menjelaskan anatomi patofisiologi sistem endokrin. Dosen pengampu Bapak Henry Dirarto Eskepners, MPD. Sini saya akan menjelaskan sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang berendar dalam jaringan dan menghasilkan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang menyeleksi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin: 1. Hipotalamus. 2. Pineal. 3. Hipofisis. 4. Tiroid. 5. Paratiroid. 6. Timus. 7. Adrenal. 8. Pankreas. 9. Ovarium. 10. Testis. Hipotalamus yang terletak di bawah otak besar. 2. Pusatnya koordinasi sistem saraf otonom utama. 3. Berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin, tumbuh, pola perilaku serta emosi, respons takut dan berani, perilaku seksual. Fungsi hipotalamus: memelihara homeostasis, regulasi internal invertebrate nadi, temperatur, water blaze, sekresi kelenjar, pituitary hipofisis. 2. Mengontrol suhu tubuh, rasa haus, mengeluarkan urin, lapar, kenyang, sekresi hormon-hormon, hipofisis anterior yang menghasilkan hormon-hormon, hipofisis postoreaksi uterus yang pengeluaran ASI. Hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormonal dan tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofis pituitary dalam menjaga peran berbagai kelenjar yang menghasilkan hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon disekresikan langsung ke hipofis. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. 1. ADH. 2. TSH. 3. Oxytocin. Hormon-hormon hipotalamus. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu: 1. Hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh yang termasuk volume darah yang pada akhirnya mengarungi tekanan darah. 2. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dengan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusul. Hormon somatid. Hormon ini berperan dalam menghambatkan kelenjar hipofisis pituitary untuk menghasilkan hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon dengan istilah growth hormone releasing hormone GHRH ini berperan dalam memicu kelenjar hipofis pituitary untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. 5. Hormon pelepas gonadotropin. Hormon dengan istilah gonadotropin releasing hormone GnRH ini bekerja dengan merangsang pelepas hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematang organ seksual, terutama pada masa pubertas. 6. Hormon pelepas kortikotropin. Hormon yang dikenal dengan istilah kortikotropin reseptor ini memiliki peran dalam mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan
emisional, serta bertanggung jawab dalam mengontrol suhu tubuh, rasa lapar dan haus. 7. Hormon pelepas tirotrofin. Hormon dengan sebuah tirotrofin adalah releasing hormon. TRH ini lebih berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme dan sistem kardiovaskuler, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. 2. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak. Yang pertama itu bentuknya kecil seperti kerucut. Yang kedua, warna kemerahan abu-abu. Yang ketiga, kelenjar yang terdiri dari sel-sel penting. Pintu lusin yang disosok oleh sel-sel gila. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi yang penting termasuk sekresi hormon melutein. Terima kasih.